Pagi ini kami memulai perjalanan menuju Sorowako, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Perjalanan panjang ini membuka babak baru petualangan kami di jantung alam Luwu Timur. Inilah Sorowako. Sekitar 1 jam perjalanan udara dari Makassar, kami tiba di Sorowako. Udaranya terasa begitu segar, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Hamparan Danau Matano yang luas dan pepohonan hijau menyambut hari pertama kami di Sorowako. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Namun, kegiatan pertambangan nikel kerap kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Apakah selalu seperti itu? Untuk mencari tahu kebenarannya, IDN Times terbang langsung ke PT Vale Indonesia. Inilah pertambangan nikel yang baik dan berkelanjutan. Aku Fadila Diana, and this is Suara Milenial by IDN Times. Setelah melalui penerbangan kurang lebih 3 jam, akhirnya aku sampai di PT Vale Indonesia di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Selama beberapa hari ke depan akan ada banyak sekali kegiatan aku di sini yang pastinya sangat seru dan sangat informatif. Nah teman-teman, pastinya penasaran dong dengan kegiatan aku selama di Sorowako? Saksikan Suara Milenial by IDN Times. Sebelum memulai perjalanan, setiap tamu yang datang ke wilayah kerja PT Vale Indonesia harus melalui safety induction. Kami dibekali petunjuk keselamatan selama berada di area ini. PT Vale Indonesia sangat menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap proses bisnisnya. Sebelum kami melihat proses pertambangan dan pengolahan nikel, hari ini kami menuju ke area segregasi. Di sana, PT Vale Indonesia melakukan proses pemilahan dan pemanfaatan sampah dari wilayah kerjanya serta desa-desa sekitar. Area segregasi ini masih dalam wilayah kerja PT Vale Indonesia di Sorowako. Di sini, kami diperlihatkan bagaimana proses pemilahan dan pemanfaatan 12-15 ton sampah per harinya. Pengolahan sampah ini adalah mengurangi sampah yang kita kirim ke landfill. Jadi memang pemerintah Indonesia juga sudah menyarankan ya untuk semua proses sampah itu dikelola dengan baik, mulai dari reduce, reuse, dan recycle. Nah ini salah satu proses reduce, reuse, recycle ya. Jadi kita mengumpulkan semua, memisahkan sampah-sampah logam yang nantinya akan kami sumbangkan, donasikan ke community ya untuk bank sampah. Ada sampah plastik juga, ada B3 dan lain sebagainya macam. Jadi ini semua dimanfaatkan kembali nanti dijual semua produk-produk yang masih bernilai ekonomis gitu. Jadi prosesnya gimana tuh dari sampah mana aja yang diolah di sini terus sampai akhirnya bisa didonasikan tadi ke bank sampah ya? Jadi sampah-sampah ini kita ambil dari kami sendiri internal perusahaan. Jadi kami pisahkan sampah plastik, sampah scrap atau metal, sampah-sampah yang masih bernilai tinggi, kaca dan lain sebagainya macam. Kami kumpulkan di sini, kemudian nanti akan kami kerjasamakan dengan community ya, baik itu nanti dari bank sampah dan dari BUMDes untuk diolah kembali. Nah, salah satunya itu plastik yang kami selalu donasikan. Tuh, yang ini juga nanti kalau misalkan kami pilih-pilih, ini akan nanti kami jual ini. Seperti itu. Jadi nanti kami tidak sendirian, kami bekerjasama dengan bank sampah dan BUMDes ya untuk melakukan seperti itu. Area segregasi ini adalah bukti keseriusan PT Vale Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG
dan juga untuk mengejar target Zero Waste to Landfill pada tahun 2050. Sebelum menutup hari pertama, aku menyempatkan diri untuk bermain di Danau Matano. Selain bisa berenang, di sini bisa bermain kayak, bahkan menyelam. Meskipun di sore hari ombaknya cukup besar, namun tetap aman. Ternyata Danau Matano airnya jernih dan cukup hangat. Aktivitas di Danau Matano menjadi penutup yang sempurna untuk hari ini. Besok perjalanan kami akan dimulai dengan mengunjungi Pantai Pasi-Pasi yang ada di Kecamatan Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Setelah mengunjungi area segregasi dan bermain-main di Danau Matano, perjalanan kami belum usai. Hari ini kami akan mengunjungi area restorasi mangrove di Kecamatan Malili. Jarak tempuh dari Sorowako sekitar 1 jam. Jadi kita sudah hari kedua di Sorowako. Kegiatan pertama aku hari ini adalah ke Pantai Pasi-Pasi. Nanti kita bakal melihat penanaman mangrove di sana. Inilah Pantai Pasi-Pasi. Di sini adalah salah satu area restorasi mangrove yang dilakukan PT Vale Indonesia berkolaborasi dengan Yayasan Konservasi Cinta Laut Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia dan juga hari ulang tahun PT Vale Indonesia ke-57, pagi ini akan dilakukan penanaman 2.000 bibit mangrove. Hingga saat ini, ada 1 hektar area pesisir di Malili yang menjadi lokasi restorasi mangrove PT Vale Indonesia. Tak lupa juga, ada 203 hektar lahan rehabilitasi mangrove di daerah aliran sungai. Mangrove adalah pelindung daratan dari abrasi atau proses pengikisan daratan. Selain itu, mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan tropis daratan. Di sini, aku berkesempatan menanam bibit mangrove. Ternyata, aksi sederhana seperti ini dapat berdampak besar bagi keberlanjutan pesisir. Semoga restorasi mangrove yang konsisten dilakukan PT Vale Indonesia bisa menjadi inspirasi, tak hanya bagi masyarakat pesisir, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setelah menghabiskan pagi hari di pesisir pantai, kami kembali lagi ke Sorowako. Kami akan mengunjungi Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati. Mau tahu ada apa saja di sana? Ikuti terus perjalanan kami di Suara Milenial by IDN Times. Selain tanaman lokal dan endemik, di sini kita juga bisa melihat rusa timur, salah satu jenis rusa tropis dengan persebaran paling luas di Indonesia. Jadi ini adalah Taman Sawery Walesi ya, yang dulunya kita kenal nursery sudah berubah menjadi Taman Sawery Walesi. Jadi diresmikan oleh Pak Joko Widodo loh, langsung datang ke sini. Nah, kenapa kemudian ini menarik? Karena ini merupakan salah satu nursery atau Taman Sawery Walesi yang pertama kali diresmikan oleh Presiden dan juga menjadi salah satu yang harus dicontohi oleh seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Di sini floranya bukan hanya jenis pionir, bukan hanya jenis lokal, di sini juga ada jenis endemik. Dan jenis endemik itu wajib di setiap lokasi area penambangan kita pasti ada tanaman itu. Nah, penasaran nggak jenis endemiknya apa? Apa tuh Mbak? Itu Kita ada, boleh lihat lihat langsung ke sana kali ya asiknya. Sebelumnya Mbak pernah lihat nggak tanaman seperti ini? Belum. Kalau besarnya gedenya kan seperti itu Mbak. Aku juga baru tahu ada tanaman dengen ini namanya. Dan ini ada buahnya sih, jadi nanti akan saya perlihatkan juga buahnya. Ini salah satu endemik yang bisa saya katakan yang ada di Luwu Timur ya. Di sini juga ada barcode-nya Mbak ya, jadi kalau kami nggak menemani ini bisa ada lihat informatif barcode-nya. ya. Di sini ada informasi dia nama latinnya apa, asal salam itu dari mana. Jenis buahnya seperti apa dan lain sebagainya.
Nah teman-teman, sekarang aku sedang bersama Mbak Leoni. Ini masih di Taman Kehati, tapi ada tempat yang menarik. Mbak Leoni, ini sebenarnya tempat apa nih Mbak? Ini namanya tempat penangkaran rusa. Mau tahu lebih lanjut? Mending kita masuk aja, Mbak. Yuk kita lihat. Jadi kita bakal ketemu rusa-rusa di sini. Permisi, Pak. Silakan. Maksudnya ada apa-apa, ada apa-apa. Di sini ada 16 rusa, Mbak. Ada 10 jantan dan ada 6 betina. Nah, penangkaran rusa ini juga sudah ada sejak 2015 ya, sesuai dengan SK-nya. Lalu di sini juga ada bapaknya ya yang melakukan aktivitas kegiatan pemeliharaan di sini, baik itu memberikan makan rusa, baik itu melakukan pembersihan lokasinya, seperti itu, Mbak. Kegiatan aku hari ini mulai dari penanaman mangrove hingga penangkaran rusa, serta melihat adanya ruang pembelajaran untuk publik, membuktikan upaya PT Vale Indonesia dalam melindungi lingkungan itu nyata. Perjalanan kami di Sorowako belum usai. Setelah kemarin mengunjungi Pantai Pasi-Pasi dan Taman Kehati, pagi ini kami akan menuju Desa Tabarano di Wasuponda yang memakan waktu tempuh sekitar 40 menit dari Sorowako. Inilah agrowisata kebun nanas Pondata. Sebelum menjadi kebun yang indah seperti sekarang, dulunya lahan ini kosong tak terpakai. Di kebun nanas ini ada juga pemanfaatan slag atau limbah dari pengolahan nikel PT Vale Indonesia. Di sini kawasan agroindustri perkebunan dalam hal kebun nanas. Yang awalnya keberadaan kebun nanas ini adalah menginspirasi dari apa yang menjadi permasalahan yang ada. Yang pertama adalah persoalan bahwa wilayah ini adalah wilayah kritis, ya, yang sering kebakaran karena di sini adalah wilayah silika, yang gampang panas, gampang dia ini. Dan selanjutnya bahwa ketika kita tanam nanas, ketika tanam pohon-pohon yang jangka panjang seperti tanaman-tanaman nangka, mangga, itu kalau dia sudah mengarah ke bawah itu kena silika pasti mati. Sehingga kita punya salah satu bagian inspirasi untuk membuat ini menjadi kawasan kebun nanas. Dan selanjutnya juga dari kata wasuponda. Wasu itu yang artinya batu, ponda itu nanas. Jadi nanas di atas batu. Iya. Nah, yang menjadi persoalan kadangkala ketika kita kedatangan tamu, ada orang ke sini, terus yang sangat disayangkan waktu itu adalah tidak adanya masih kurangnya nanas, sehingga itulah salah satu bagian menginspirasi kami karena supaya menjadi oleh-oleh ke depannya buat masyarakat yang mengunjungi wilayah tempat ini. Berarti ini tadi mulainya 2022 ya, Bu? Iya, 2022. Nah, ini gimana sih awalnya PT Vale itu bisa berkolaborasi dengan Desa Tabarano untuk membuat agrowisata ini? Iya, secara kebetulan waktu itu kan ada anggaran CSR-nya PT Vale yang berhubungan dengan kawasan dan juga komunikasi dengan beberapa pihak PT Vale sehingga ada pendampingan. Di sini kan waktu dibuka ini kan becek ya, sehingga dari pihak PT Vale kami komunikasikan dengan pihak PT Vale. PT Vale memberikan informasi bahwa ada slag yang bisa digunakan untuk itu, sehingga boleh kami gunakan di tempat ini. Dan juga ada paving blocknya yang sudah dibuat, yang didaur menjadi dimodifikasi menjadi paving block. Inilah yang kami gunakan sekarang. Mengunjungi agrowisata kebun nanas Pondata di Desa Tabarano sangat membekas di hati kami. Bagaimana gigihnya Ibu Rimal
kepala desa perempuan pertama di Tabarano, melawan semua keraguan untuk menghidupkan lahan yang tidur. Semoga perjuangan Ibu Rimal bisa menjadi inspirasi bagi kaum perempuan untuk mewujudkan mimpi meski banyak hambatan yang dihadapi. Setelah mengunjungi Wasuponda, kami kembali ke Sorowako. Kami mengunjungi Galeri Kareso Anatoa yang menjajakan produk pangan segar, makanan dan minuman, serta kerajinan tangan dari pelaku UMKM lokal. Galeri ini adalah salah satu bentuk komitmen PT Vale Indonesia dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat sekitar. Di sini ada ratusan pelaku UMKM yang diberikan pendampingan. PT Vale Indonesia juga memberikan bantuan kepada 58 pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas atas produknya sehingga lebih mudah untuk melakukan pemasaran. Hari ketiga di Sorowako memberikan pelajaran besar untuk kami. Mimpi yang diwujudkan dengan gigih serta dengan dukungan yang tepat bisa memberikan dampak yang besar tak hanya bagi individual, tapi juga bagi banyak orang. Besok, kami akan mengunjungi plant site PT Vale Indonesia. Ini kan yang ditunggu-tunggu? Tapi sebelum menyaksikan langsung bagaimana penerapan pertambangan yang baik dan bertanggung jawab, aku akan bertemu salah satu orang penting di PT Vale Indonesia untuk menggali informasi menarik mengenai cara kerja pertambangan dan pengolahan nikel. Oke teman-teman Suara Milenial, saat ini saya sedang bersama Bapak Abu Asyar selaku Wakil Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk. Nah, Bapak Abu ini adalah perwakilan putra daerah Sulawesi Selatan, tepatnya Kabupaten Bone yang berada dalam jajaran direksi PT Vale Indonesia Tbk. Benar ya Pak ya? Nah, karena kita sedang bersama dengan expertnya, langsung saja kita tanya lebih dalam soal PT Vale Indonesia Tbk sebagai perusahaan tambang nikel. Nah Pak, kalau kita bahas industri tambang nikel, itu kan biasanya identik dengan kerusakan lingkungan ya Pak ya. Nah kira-kira apa yang PT Vale Indonesia Tbk ingin tunjukkan untuk menepis stigma tersebut Pak? Ya, memang kebanyakan kalau menambang kan mindset itu lari, merusak hutan ya. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat ya, khususnya di PT Vale ya, bahwa bagaimana menambang itu secara proses yang kita ikuti, kaidah teknik pertambangan yang baik itu berkelanjutan. Artinya PT Vale yang kita praktekkan selama ini, kita melakukan menambang, kemudian kita juga di satu sisi kita melakukan reklamasi. Jadi bukan sekedar menambang saja, tapi ada proses recovery setelah itu ya. Jadi ada 3 tahapan. Pertama di pra penambangan, penambangan, kemudian terakhir adalah pasca tambang secara terintegrasi. Pak, katanya Vale Indonesia tuh udah nggak pernah lagi ekspor biji nikel mentah sejak 1968. Itu benar nggak sih Pak? Dan kalau benar tujuannya apa tuh Pak? Ya, memang sejak awal operasi PT Vale Indonesia sudah memiliki smelter. Ya, sehingga mudah bagi kami untuk memproses ya. Makanya PT Vale itu terintegrasi antara penambangan dan pengolahan nikel yang ada di Sorowako ini. Disupport lagi dengan adanya PLTA kami, energi baru terbarukan. Jadi sangat cukup bagus ya. Jadi energi baru terbarukan, kemudian ada penambangan, kemudian ada pengolahan nikel yang baik dengan kadar 78% kadar nikel yang keluar dari. Oke, Pak, kan tadi Bapak udah bilang Vale Indonesia kalau melakukan pertambangan itu diiringi dengan reklamasi. Boleh dijelasin lebih dalam nggak Pak, gimana sih prosesnya Vale berproduksi yang pastinya tetap menerapkan pertambangan bertanggung jawab? Ya, pertama kan kita melakukan, tadi saya sampaikan pra penambangan ya. Kita melakukan mengidentifikasi dulu, termasuk biodiversitas yang ada di hutan, kita identifikasi, kita petakan. Supaya nanti pada saat pasca tambang kita akan memplankan kembali supaya mengembalikan ya, termasuk flora dan fauna yang ada di dalamnya. Kemudian masuk tahap penambangan. Tentu ada teknis penambangan yang baik seperti apa, kami ikuti prosesnya. Kemudian pasca tambang reklamasi.
reklamasi tentu kita bagaimana tidak sekedar menanam, tapi kita profiling dulu, kita petakan profiling lahan yang sudah kita tambang supaya nanti ke depannya bagaimana drainasenya, bagaimana jalan untuk melakukan perawatan, kemudian bagaimana nanti akses supaya flora dan fauna kembali ke hutan itu seperti sedia kala. Jadi bisa kita lihat setelah 15 tahun kembali seperti hutan yang sebelumnya. Kayak yang kemarin saya juga sempat ngunjungin Taman Kehati ya Pak. Taman Di Kehati situ ya. ada banyak ya. banget Ya. bukti-bukti reklamasi yang sudah Vale Indonesia lakukan. Ya. Nah Pak, untuk menerapkan konsep ESG itu kan dalam proses bisnis itu tidak mudah ya Pak ya. Tapi gimana sih Vale Indonesia bisa berkomitmen dan sejauh ini pengakuan apa yang sudah didapatkan Vale Indonesia dari penerapan ESG itu? Ya, ada banyak penghargaan-penghargaan yang kita terima ya. Tapi pada dasarnya PT Vale itu bukan sekedar penghargaan. Tapi bagaimana kami bisa mengelola, ya, menambang, melakukan proses yang secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tentu banyak tahapan-tahapan yang harus kami ikuti. Dan terakhir, kami mendapatkan proper emas. Ya, tahun 2024 terakhir setelah 3 kali berturut-turut mendapatkan Green Proper dari Kementerian Lingkungan. Sekarang mendapatkan proper emas. Ya, tentunya bukan sekedar pengakuan, ya, tapi bagaimana melihat apa yang PT Vale lakukan secara nyata. Kan di Vale Indonesia itu 88,15% karyawannya adalah berasal dari Sulawesi ya Pak ya. Nah, bagaimana sih proses rekrutmennya di Vale Indonesia yang akhirnya bisa melibatkan lebih banyak masyarakat lokal? Iya, memang tahapan rekrutmen di PT Vale ya. Pertama proses internal dulu di PT Vale dulu. Kemudian kalau tidak ada, baru kita keluar ke lokal. Ya, lokal tidak ada, baru kita ke regional sama nasional. Jadi tahapannya mulai dari lokal dulu, baru keluar. Nah, semangatnya bahwa bagaimana bisa melihat talenta-talenta yang ada di lokal ini, terutama di lokal Kabupaten Luwu Timur. Kita nih Suara Milenial by IDN Times ya Pak, banyak banget teman-teman milenial dan Gen Z yang menyaksikan Suara Milenial by IDN Times. Kira-kira apa sih Pak pesan penting yang ingin Vale Indonesia berikan, mungkin yang sudah dilakukan Vale Indonesia selama ini yang perlu teman-teman milenial dan Gen Z tahu? Iya, kita tahu bahwa memang perlu tantangan ya, perlu tantangan untuk bisa maju, itu perlu tantangan yang baik. Jadi kami juga menerima mahasiswa dari universitas untuk magang kerja praktek dengan memberikan tugas-tugas yang menantang, ya, supaya milenial-milenial generasi muda ini tertantang untuk mendapatkan inovasi-inovasi baru seperti apa ke depannya yang bisa lebih baik dibanding apa yang ada sekarang. Nah, dengan tugas-tugas yang menantang itulah nanti pada kaum milenial itu nanti bisa mendapatkan inovasi baru yang jauh lebih baik. Pak, terima kasih banyak waktunya Pak. Semoga Vale Indonesia juga terus komitmen ya Pak ya untuk menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan. Setelah mendapatkan insight dari Bapak Abu Asyar, aku makin tidak sabar untuk melihat pertambangan dan pengolahan nikel di plant site PT Vale Indonesia. Stay tune ya! Pagi ini kami bersiap untuk mengunjungi plant site PT Vale Indonesia. Untuk masuk ke dalam, kami harus menggunakan seragam khusus dan juga alat pelindung diri. Kami diantar dengan bus yang biasa digunakan untuk transportasi karyawan. Lokasi plant site tidak jauh dari tempat kami menginap. Di dalam plant site, semua orang tidak boleh melepaskan APD serta harus menjaga keselamatan dan keamanan diri. Salah satunya dengan tidak bermain handphone saat berjalan. Sesampainya di plant site, kami diajak ke main office dan melihat mining base atau pusat kontrol.
Di ruangan inilah kami bisa melihat monitoring penambangan biji nikel, termasuk monitoring operasional truk, mengatur pengerukan, screening biji nikel, sampai biji nikel diantar ke area pengolahan. Mengatur diggernya, kan ada yang mengatur Para engineer yang bertugas secara teliti melakukan monitoring untuk memastikan semua pekerjaan dilakukan dengan baik. Setelah ini, kami akan menuju ke Bukit Solia. Jadi dari sini ke proses Untuk menuju ke sana, kami menggunakan mobil khusus di area ini. Ini adalah pertama kalinya kami mengunjungi area tambang nikel. Tetap perhatikan jalan. Ternyata kami masih bisa melihat pepohonan hijau di dalam tambang. Petualangan di Sorowako makin terasa nyata setelah memasuki area ini. Semua kendaraan harus menaati rambu-rambu yang ada di sisi jalan. Tidak boleh berhenti, memutar, atau berbelok sembarangan. Jika tidak, ada peringatan dari sistem monitoring yang dirancang khusus dan dipasang di dalam mobil. Akhirnya aku sampai di Bukit Solia. Rasanya seperti sedang tidak di tengah-tengah area tambang, karena udaranya sangat sejuk dan pemandangannya sangat indah. Danau Matano juga terlihat di Bukit Solia. Kalau ke sini, jangan lupa abadikan momen dengan panorama ini ya. Bukit Solia berada di Kecamatan Luha, Kabupaten Luwu Timur. Ini adalah lokasi bekas tambang yang sudah dilakukan reklamasi sejak tahun 2007 dengan total luasan kurang lebih 88 hektar. Di sini juga merupakan tempat pemantauan yang dapat menunjukkan dua aktivitas secara bersamaan, yaitu aktivitas pertambangan dan reklamasi PT Vale Indonesia. Sebelum melanjutkan perjalanan ke titik berikutnya, aku bertemu dengan Yuda, salah satu talenta muda PT Vale Indonesia. Mas Yuda tuh di bagian apa di sini, Mas? Saya bertugas untuk perencanaan tambang jangka pendek meliputi penambangan PT Vale Indonesia yang saat ini beroperasi di area Blok Sorowako dan Blok PTA. Mas, gimana sih ngelihat keterwakilan anak muda di Vale Indonesia ini? Ya, jadi pada saat saya masuk di sini itu anak muda itu relatif new ya, relatif baru. Jadi kami yang muda-muda ini sangat-sangat dituntut untuk adaptif. Dalam hal ini adaptabilitas kami anak muda dituntut untuk berada di lingkungan pekerja-pekerja yang lebih senior. Jadi pertama-tama gap umur yang sangat jauh. Lalu yang kedua experience. Karena beberapa dari kami beberapa itu pengalaman setahun 2 tahun dan bahkan ada yang lulus dari kampus langsung berinteraksi dengan dinamika operasi yang sangat kompleks ditambah dengan gap senior yang sangat jauh membuatnya cukup sulit menerapkan apa yang kami pahami. Ditambah kami harus belajar untuk lebih paham tentang kompleksnya kondisi tambang saat ini. Nah, kan Vale Indonesia itu kan sangat-sangat mengedepankan penerapan ESG Mas ya di dalam prosesnya. Kalau Mas Yuda ngelihatnya penerapannya gimana sih dalam setiap hari, setiap kerja, terus mungkin itu kebawa nggak sih Mas kalau ke kehidupan sehari-hari? Terbawa. Jadi beberapa hal di dalam tambang yang erat kaitannya dengan energi, misalnya dari sisi consumption fuel truk, ya itu kan juga menjadi cakupan dari perencana tambang. Nah, jadi benar-benar kami sangat-sangat selain mengencangkan ikat pinggang, juga mengontrol dari sisi emisi karbon yang dikeluarkan oleh alat-alat berat, termasuk diantaranya truk yang kami operasikan, ataupun alat-alat gali yang kami operasikan. Dan itu bahkan kebawa sampai kebiasaan berumah. Jadi energi-energi yang tidak terlalu digunakan, kita lebih hemat, mungkin ya bahasanya, jangan konsumtif. Misal AC atau listrik yang di rumah yang kami gunakan, ataupun kendaraan pribadi. Jadi kami banyak menggunakan fasilitas kantor seperti bis dan taksi
yang beberapa diantaranya elektrik, seperti itu. Selain Yuda, aku juga bertemu dengan Kak Nia, talenta perempuan PT Vale Indonesia yang sehari-harinya bekerja di tengah teriknya tambang. Saya sebagai operator alat berat di daerah tambang. Di daerah tambang berarti kakak di mana tuh, Kak? Biasanya saya di West Block, namanya di area Ferrari, yang sana kelihatan nggak? Iya. Nah, berarti operator alat berat di tambangnya. Itu kan biasanya kalau pertambangan tuh identik dengan laki-laki. Apa sih yang bikin Kak Nia terpanggil untuk bekerja di tambang, apalagi sebagai operator alat beratnya? Iya, awalnya sih sekitar tahun 2003 itu PT Vale bekerja sama dengan pemerintah membentuk program namanya program pelatihan industri. Kemudian saya coba daftar dan saya terpilih. Di situ kita dilatih bagaimana. Terus tahun 2007 PT Vale, dulu namanya masih PT Inco. Oh iya. Di situ membuka lowongan khusus untuk female main operator. Jadi saya ikut daftar juga dan alhamdulillah terpilih. Oke. Itu tahun 2007. Nah, itu pas awal langsung jadi operator untuk alat berat di tambang atau gimana? Iya, memang dikhususkan untuk operator perempuan. Boleh diceritain nggak, Kak, awalnya mungkin dari nyoba alat berat apa, terus sekarang megangnya apa? Awalnya kita di training itu dump truck 100 ton. Kemudian kami juga diberikan kesempatan untuk mencoba ke alat lain yang lebih biasanya sih untuk laki-laki ya. Tapi karena manajemen memberikan kesempatan kepada kita di training doser, di training alat berat seperti Hexa gitu. Dari Bukit Solia, kami melanjutkan perjalanan ke Bukit Himalaya. Di sini, kami melihat lebih jelas keberhasilan reklamasi tambang yang dilakukan PT Vale Indonesia. Reklamasi di sini sudah dilakukan sejak tahun 2006. Dengan luas 31 hektar, ada lebih dari 22.000 pohon yang tertanam di sini. Ini Ibu Nadira, salah satu sosok penting dalam keberhasilan reklamasi yang dilakukan PT Vale Indonesia. Di sini arboretum ini sebagai area tempat native yang kita tanam itu banyak tanaman-tanaman yang sudah mendekati ke area aslinya, seperti ebony, agatis, atau dikenal dengan bahasa lokal itu damar di sini, atau diodisis apa ya. Nah, itu ada juga di sana ada bintangur. Nah, ini anakannya sudah anakannya. Ini tumbuh sendiri, Bu? Ini sudah tumbuh sendiri dari anakannya dia. Ini kadang kita ambil ini, Mbak, untuk kita bibitkan di nursery. Jadi ini tuh sebelumnya hutan, terus dibuka jadi tambang nikel, lalu sekarang udah balik lagi hampir ke aslinya ya, Bu ya? Iya. Itu prosesnya berapa lama, Bu? Itu proses reklamasi itu tergantung dari luasan hektarnya, Mbak. Kalau itu luasan hektarnya kayak di sini 30 hektar kemarin itu kita reklamasi itu kurang lebih 3 bulan. Itu dari mulai proses penataan lahan sampai kita menanam sampai bibitnya tumbuh. Gitu. Dan ini sudah sekitar 15 tahun atau 16 tahun. Jadi untuk membuka tambang terus nanti direklamasi itu juga menanam pohonnya tuh nggak sembarangan ya, Bu ya? Nggak juga, Mbak. Ada sudah pohon tertentu yang sudah kita sebelumnya kita data dan itu kita masukkan ke sini. Nah, tadi kan untuk masuk sini diingatkan harus pakai ini ya, Bu ya? Pakai binet. Ini apa sih, Bu, sebenarnya namanya? Ini binet ini itu harus sesuai dengan SOP-nya kami. Ini harus kita pakai, Mbak. Ini ketika ini buat jaga-jaga ketika ada lebah di dalam lokasi yang kita masukin, Mbak. Ini kita pasang. Jadi ini namanya binet. Binet. Dari helmnya terus diturunin gini ya, Bu ya? Iya. Buat melindungi kita kalau misalnya ada serangga, ada lebah, dan serangga-serangga lainnya biar lebih aman gitu ya, Bu. Berada di Bukit Himalaya membuka mata kami,
Ternyata memang ada pertambangan yang baik dan bertanggung jawab yang mengembalikan bentuk asli dari sebuah hutan dengan reklamasi setelah proses pertambangan selesai dilakukan. Setelah ini, kami menuju proses plant atau area pengolahan nikel menjadi produk bernilai tambah. Untuk ke proses plant, kami harus kembali ke main office terlebih dahulu. Mobil yang kami tumpangi harus dicuci menggunakan mesin otomatis. Kami pun melaju ke proses plant. Disinilah perjalanan yang cukup menantang dimulai. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di proses plant PT Vale Indonesia Tbk. Jadi di sini adalah salah satu area bisnis utamanya Vale Indonesia Tbk sebagai perusahaan tambang. Di sini PT Vale Indonesia memproses bagaimana biji nikel yang sudah diambil dari tambang sampai pada akhirnya akan diproses menjadi produk bernilai tambah. Yuk ikutin perjalanan aku di proses plant PT Vale Indonesia Tbk. Biji nikel basah yang diangkut dari tambang dikumpulkan di stockpile, kemudian diangkut ke dryer untuk dilakukan proses pengeringan. Jadi, biji nikel yang diambil dari tambang masih memiliki kadar air sebanyak 40%. Dengan proses pengeringan, kadar airnya akan berkurang menjadi 20%. Nah, tempat ini namanya dried ore storage. Di sini, PT Vale Indonesia menyimpan nikel yang sudah dikeringkan. Dari kejauhan, seperti gunung pasir. Jika dilihat lebih dekat, bentuk nikel yang dikeringkan seperti kerikil atau bebatuan kecil. Dari dried ore storage, nikel dikirim ke area kiln. Di sini, aku bertemu dengan Yoza, salah satu talenta muda PT Vale Indonesia yang akan menjelaskan lebih lanjut soal proses pengolahan nikel di kiln. Halo Mas Yoza. Ya, halo. Apa kabar? Baik. Nah, Mas Yoza, ini kan kita lagi ada di kiln ya? Ya. Boleh dijelasin kiln itu apa sih sebenarnya? Oke. Jadi di kiln ini merupakan salah satu lini produksi di Vale ya, di mana setelah dryer tadi, jadi di kiln ini kita fungsinya untuk membentuk kalsine bahasanya. Jadi kalsine itu adalah pencampuran dari ore dari mining tadi dengan sulfur sebagai bahan utamanya. Nah, dari kalsine ini kita akan transfer dia sekaligus kita panggang menuju ke electric furnace kami. Total PT Vale memiliki sekitar 5 kiln dengan masing-masing panjangnya sekitar 100 meter. Jadi yang kita lihat saat ini adalah kiln 1. Dan selanjutnya kiln 2, kiln 3, sampai paling ujung kiln 5. Nah, Mas Yoza, ini kan talenta mudanya Vale Indonesia ya. Gimana sih talenta muda Vale Indonesia itu menerapkan ESG dalam proses kerja? Oke, jadi karena memang sebagai anak muda di sini ya, dan tentunya tidak pengalamannya masih sedikit, jadi kami sudah diajarkan oleh para senior-senior kami bahwa tujuan dari PT Vale ini selain untuk produksi nikel utamanya, juga tentu sebagai pelopor dalam bidang ESG, terutama dari environment-nya, dari proses plant sendiri kan salah satu penyumbang dari limbah, baik itu dari padat, cair, dan gas. Nah, itu kami kontrol semua dengan baik, sehingga kami bisa dapatkan title proper emas kemarin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dari sosial sendiri kami juga mengutamakan campaign safety kami, karena tentu saja di proses plant ini lingkungannya cukup berbahaya, sehingga safety itu harus diajarkan kepada seluruh pekerja yang ada di sini. Dan tentu saja hal itu semua digunakan sebagai landasan untuk mematuhi governance yang ada, dari comply dari standar perusahaan, standar nasional hingga internasional. Bersama dengan Yoza, aku menuju furnace. Ini adalah tahap ketiga dari proses pengolahan nikel di proses plant PT Vale Indonesia. Oke,
Oke, jadi kita sudah sampai di area furnace ya, tepatnya di skimming yard. Oh, ini diapain ini nikelnya tadi dari kiln? Oke. Jadi setelah dari kiln, material kalsen tadi akan ditransfer ke furnace. Jadi fungsinya furnace sendiri itu untuk meleburkan material-material yang dari kiln tadi. Nah, proses peleburan itu akan memisahkan antara nikel dan juga besi. Nah, besi yang tidak kita inginkan akan kita buang ke disposal, dan yang area nikel tadi akan kita lanjutkan ke converter, seperti itu. Itu prosesnya berapa lama sih dari kiln tadi biasanya? Nah, kurang lebih dia itu sekitar 8 jam hingga bahkan bisa lebih, tergantung dari komposisi chemical dan suhu yang didapat di furnace. Gitu. Tapi ini proses plant ini 24 jam ya Mas, nggak berhenti Mas? Ya, pabrik kita beroperasi 24 jam non-stop. Setelah nikel matte dipisahkan dengan slag di furnace, proses pengolahan berlanjut di area konverter. Di sini aku menyaksikan langsung proses pemurnian yang fungsinya untuk memisahkan besi dan nikel sehingga volume besi akan turun dan kadar nikel otomatis meningkat. Di area ini, para pekerja harus berhadapan dengan suhu yang tinggi. Kami juga merasakan panas di area ini. Meski begitu, semangat rombongan kami tak pudar. Karena kami mendapatkan pengalaman berharga dengan bisa menyaksikan langsung proses pemurnian nikel. Aku bertemu dengan Ibu Fauzia, satu-satunya pekerja perempuan di section Converter and Packaging PT Vale Indonesia. Jadi sekarang kita ada di area Converter and Packaging ya, salah satu section yang ada di Departemen Process Plant Operation. Nah, converter merupakan proses terakhir, tahapan akhir untuk memproduksi biji ore menjadi nickel matte. Nah, di mana proses di converter ini proses pemurnian untuk menaikkan kadar nikel dari electric furnace matte yang berkadar sekitar 24-26% menjadi 78-80%. Nah, untuk proses pemurnian sendiri kita menggunakan silika, flux atau kita kenal dengan flux sebagai aditif ya untuk mengikat besi oksida sehingga nanti akan terbentuk converter matte dan slag ya, converter slag seperti itu. Di converter ini gimana sih Ibu memastikan ESG itu diterapkan? Ya, berbicara terkait ESG, saya percaya bahwa PT Vale mempunyai komitmen ya terhadap keberlanjutan. Jadi perusahaan bukan hanya berfokus kepada profit atau keuntungan, tapi bagaimana perusahaan menciptakan ya keseimbangan terkait lingkungan, kemudian juga sosial dan juga tata kelola atau governance ya. Nah, untuk di area converter sendiri kita ambil contoh terkait aspek lingkungannya. Nah, tentunya dalam proses produksi kita tidak hanya menghasilkan produk, tapi ada hasil samping berupa gas buang, di mana saya sebagai karyawan yang bekerja di area converter tentunya memiliki tugas ya dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa gas buang yang kita rilis ke atmosfer itu benar-benar bersih ya. Kita memiliki descending system berupa DOB, DOC, kemudian gas buang dirilis ke tank seperti itu Pak. Bu, sebagai perempuan di tambang, sejauh ini Ibu gimana sih merasakan PT Vale Indonesia itu mendukung keterwakilan perempuan di perusahaan? Ya, jadi PT Vale Indonesia sangat menjunjung tinggi keberagaman ya dan inklusif di PT Vale Indonesia, terutama di area proses plant yang dominan pekerjanya laki-laki semua ya Mbak ya. Kebetulan di area converter ini cuma saya sendiri pekerja perempuan dan saya sangat senang dan menjadi salah satu tantangan seorang perempuan bekerja di pabrik ya seperti itu. Dan rekan-rekan kerja yang lainnya sangat welcome ketika ada pekerja perempuan yang bekerja dan emosionalnya lebih terbangun antara pekerja laki-laki dan perempuan dan tidak ada perlakuan yang berbeda. Perjalanan kami di proses plant PT Vale Indonesia akan segera usai. Tapi tentunya kami tak mau melewatkan area packaging untuk melihat bagaimana hasil akhir dari proses pengolahan nikel. Sampailah kami di area packaging. Karung-karung putih raksasa menjadi sorotan pertama kami di area ini.
Nikel matte dari area konverter yang masih dalam bentuk cair harus melalui proses granulasi untuk mengubah bentuknya menjadi pasir sebelum masuk ke dalam karung-karung raksasa tadi. Nah teman-teman, jadi ini adalah produk terakhir dari proses tambang dan juga pengolahan nikel PT Vale Indonesia. Jadi seperti ini nih, nikel yang siap diekspor. Tadi setelah melalui proses pertambangan, lalu dikumpulkan di proses plant, dikeringkan, dan pada akhirnya diproses di konverter, dan terakhirnya seperti ini. Inilah bentuk akhir dari nikel yang diolah PT Vale Indonesia. Seperti pasir besi, berwarna gelap, dan sangat halus. Untuk membuat produk ini, ada banyak proses dan juga perjuangan di baliknya. Di balik seluruh proses pengolahan produk tambang, pasti ada yang namanya limbah. PT Vale Indonesia juga memastikan proses pengelolaan limbah dilakukan tanpa melupakan prinsip good mining practice. Kami pun menyempatkan diri untuk mendatangi slag dam, area penampungan sementara slag atau limbah dari pengolahan nikel PT Vale Indonesia. Slag atau limbah dari furnace di proses plant dikirim ke area ini oleh Haul Master. Kemudian, Haul Master akan menuangkannya ke slag dam. Oke, Haul Master, silakan damping. 1, 2, 3. Dengar dong. Adakah yang dekat-dekat Master? Kasih dulu waktu 3. Apakah ada yang Panas. Tadi Pak Anwar ngasih saya kesempatan untuk memberikan arahan ke Haul Master untuk menuangkan slag dari proses pengolahan nikel. Tadi saya deg-degan juga tuh Pak. Oh, iya. Pak, boleh dijelasin lebih lanjut ini apa sih Pak tempat ini? Ya, jadi ini adalah slag dam, tempat penampungan sementara dari slag. Slag itu adalah hasil dari proses kita. Nah ini pas udah jadi slag itu hanya didiamkan saja, dibuang saja atau nanti ada dimanfaatkan lagi? Ini dimanfaatkan lagi untuk pengerasan jalan. Biasanya sekali tuang tuh ada berapa haul Pak? Jadi dari proses kita dalam kondisi normal itu dalam satu shift dia biasanya 150 sampai 160 pot per shift. Nah tadi pas dituang tuh rasanya panas banget ya Pak ya? Oh, luar biasa. Temperaturnya ini 1500 derajat Celcius. 1500 derajat. Ya. Kalau masak air aja udah panas banget, ini lebih panas lagi. Biasanya dalam satu hari total yang dikumpulkan di slag dam tuh ada berapa ton slag Kak? Ya itu dalam satu shift itu sekitar 450 pot itu kali 27 ton kalau nggak salah. Begitu dia penuh ini begitu sampai penuh sampai sini kita siram supaya lebih cepat direklaim karena setelah penuh kita pindah ke slag dam yang sebelahnya. Kita ada 2 slag dam yaitu Delani dan West Dam. Jadi begitu penuh di sini di West Dam kita akan pindah ke di sini yang akan direklaim, begitu juga sebaliknya. Rasa panas menyeruak ketika slag dituangkan oleh Haul Master. Bagaimana tidak, suhu dari slag yang dituangkan melebihi 1500 derajat Celcius. Cairan limbah berwarna merah menyala, tampak jelas dari lokasi kami berpijak. Nah, itu dia teman-teman perjalanan aku selama di plant site Vale Indonesia. Tadi kita sudah melihat langsung bagaimana proses penambangan nikel dilakukan dan bagaimana Vale Indonesia mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Dan tadi kita juga dilihatin bagaimana Vale Indonesia melakukan reklamasi atas lahan yang sudah ditambang. Jadi gimana menurut teman-teman? Pertambangan nikel juga bisa berkelanjutan kan? Petualangan kami selama di Sorowako, Malili,
dan Wasuponda bersama PT Vale Indonesia memberikan bukti bahwa pertambangan bisa menghadirkan kebaikan jika dikelola dengan tanggung jawab dan visi jangka panjang. Prinsip ESG bukanlah beban, tapi justru menjadi keharusan bagi industri untuk terus tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Inilah Suara Milenial by IDN Times. Aku Fadil Diana, sampai bertemu di episode berikutnya.